Adik-adik semua, puji Tuhan Tante Ike bersuka cita sekali karena Tante Ike bisa menjumpai kalian walaupun dalam ibadah online. Tetap bersuka cita adik-adik ya. Kenapa Tante Ike katakan seperti itu? Karena dengan sukacita terletak kekuatan kita. Amin. Yuk sekarang adik-adik bangkit berdiri, kita akan berdoa dulu untuk ibadah pagi ini. Tuhan Yesus yang baik, Kau sungguh baik pada kami. Tak pernah Kau meninggalkan kami, tak pernah Engkau Tuhan tidak memperhatikan kami, tapi Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Kau mencukupi setiap apa yang kami perlukan. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena itu pagi hari ini biarkan kami yang memuji Tuhan untuk membalas kasih-Mu Tuhan. Ini tangan kami, ini kaki kami, ini tubuh kami. Biarlah ini semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, kami siap beribadah pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada satu lagu yang udah lama gak dinyanyikan adik-adik tentang sukacita. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Amin. Katakan, oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Oh sukacitaku, oh sejak ku jumpa Yesus. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Amin. Oh
Tante Ike mau challenge kalian nih. Mau tantang kalian. Adik-adik buat kreasi gerakan sendiri tanda kalian bersuka cita. Siap ya? Terserah aja kalian gerakannya mau gimana. Yes, pinter. Hebat. Yeay. Mau loncat juga boleh. Yeay. Apalagi ya? Lagi sekali lagi. Pam 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 pam. Luar biasa. Mulai keringetan nih pasti ya. Tambah lagi yuk. Kita bersuka cita. Amin. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah habis. Selalu baru. Amin Yesus. Yo, yo, go. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kaki, yo, lupa bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Angkat tanganmu, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku mau lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Amin.
kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan dengan segenap hatimu, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya, ku aman Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Orang dunia mungkin putus harapan. Hanya dalam Yesus ada harapan. Engkau yang mengatur masa depan kami Tuhan. Dan masa depan kami pasti indah. Karena kami bersama dengan Yesus. Engkau yang mengatur setiap jalan kami. Supaya kami tidak tersesat. Kami selalu jalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Karena itu kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi dari kebenaran-Mu. Pimpin firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu yang bertugas. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh mendapat sesuatu yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi, kita akan belajar lagi dari firman Tuhan. Ya, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Kita akan merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik, siapa yang di rumah punya salib? Nah, mungkin semua punya ya. Atau juga mungkin kalian punya kalung salib. Kalau kalian pakai kalung salib ya, jadi tambah keren penampilan kalian. Tapi kalian pernah tahu gak sih, apa sih arti salib? Nah adik-adik, salib atau penyaliban itu merupakan cara hukuman yang paling berat, yang paling hina, yang paling kejam. Biasanya orang-orang yang disalib adalah orang-orang yang jahat, para penjahat,
atau para pemberontak pemerintah. Mereka harus disalibkan. Nah, biasanya akhir dari penyaliban ini dia akan berakhir dengan kematian. Kenapa? Karena orang-orang yang disalib ini akan menderita luar biasa. Mereka akan dipakukan di sini, kemudian salib ini akan diangkat tinggi-tinggi, ditancapkan ke tanah. Kemudian orang yang disalibkan ini akan mengalami panas yang sangat tinggi. Ya, kalau kepanasan, kalau kehujanan dia harus mengalaminya. Dan juga dia pasti akan mengalami kehausan dan juga sulit untuk bernafas, adik-adik. Nah, karena kaki dan tangannya dipakukan di sana sehingga dia akan sulit untuk bernafas. Biasanya penyaliban ini akan berlangsung berjam-jam atau mungkin juga sampai berhari-hari. Adik-adik, Tuhan Yesus bersedia menerima hukuman yang berat dan kejam dan hina ini untuk menggantikan kita. Adik-adik, alasan orang ini disalib harus dipasang di atasnya. Sehingga orang-orang yang melihatnya akan tahu bahwa orang ini disalib karena kesalahan apa. Adik-adik, Tuhan Yesus dipakukan dan disalibkan di sini. Dituliskan di atasnya alasannya adalah inilah raja orang Yahudi. Seorang raja tergantung disalib. Itu merupakan ejekan yang paling kejam. Ejekan yang paling hina, adik-adik. Sehingga ejekan itu pula menambah penderitaan Tuhan Yesus. Pemimpin agama dan orang-orang di situ, mereka mengolok-olok Tuhan Yesus dan berseru-seru, "Selamatkan dirimu, jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Tapi Tuhan Yesus hanya bisa menyelamatkan kita dengan tidak menyelamatkan dirinya. Dia rela menanggung siksa di atas kayu salib adalah untuk menyelamatkan kita. Dia datang dari surga ke dunia adalah untuk disalibkan. Karena itu, dia menjadi raja bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi dia menjadi raja untuk seluruh dunia, untuk selama-lamanya. Dia adalah raja yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang Barabas? Apa yang kalian tahu tentang Barabas? Ya, betul. Barabas adalah penjahat yang dibebaskan saat Tuhan Yesus akan menderita disalibkan. Kejahatannya banyak sekali, adik-adik. Dia membunuh, merampok, pokoknya dia adalah penjahat yang luar biasa. Bayangkan kalau adik-adik adalah seorang Barabas. Bisa dibayangkan adik-adik? Adik-adik ada di dalam penjara. Penjara, tempat yang gak enak, adik-adik. Pintu dan jendelanya semua ditutup besi. Dan kita tidur hanya beralaskan tikar. Dingin sekali. Dan setiap hari kita hanya merenungkan nasib kita. Ini adalah hari terakhir kita hidup. Karena besok kita pasti akan dihukum mati. Kita bayangkan para prajurit Roma akan menyeret kita keluar. Dan dia sudah membawa cambuk. Dia akan menghukum kita tidak ada ampun. Kita akan dicambuk sampai seluruh tubuh kita luka. Kita akan dipukuli dengan begitu kejam. Kita tidak bisa mendapatkan pengampunan. Sebab kejahatan kita sudah sangat banyak. Hukuman yang kita terima setimpal dengan perbuatan kita. Lalu, gak bisa dibayangkan adik-adik apa yang akan terjadi kemudian. Tapi pada saat kita membayangkan semua hukuman yang akan kita terima, tiba-tiba ada prajurit Roma yang datang dan membuka pintu penjara kita. Lalu dia berkata,
Barabas, bangun dan keluarlah. Kamu sudah bebas. Mana mungkin saya bebas? Bukankah hukumannya adalah hukuman mati? Karena begitu besar dan banyaknya semua kejahatan yang telah saya lakukan. Prajurit itu berkata, rakyat telah memilih kamu. Di hari Paskah ini, kamu dibebaskan. Adik-adik, bisa dibayangkan bagaimana perasaan Barabas saat itu? Barabas pasti merasakan senang. Barabas pasti merasakan bersyukur yang luar biasa. Dan akhirnya Barabas dibebaskan. Adik-adik, kita sudah membayangkan bagaimana Barabas saat itu. Perasaan Barabas saat dibebaskan. Demikian juga dengan kita saat kita dibebaskan karena kuasa salib Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, yuk kita saksikan video berikut ini ya. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak.
Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Nah adik-adik, kalian sudah menyaksikan videonya tadi ya. Betapa Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita, sehingga dia rela mati buat kita. Adik-adik, Tuhan Yesus yang sudah disiksa, dia dipukul, dia diludahi, dia dicambuk sehingga badannya penuh dengan darah. Seluruh tubuhnya luka. Mahkota duri yang sudah dipakaikan di kepalanya, menusuk di kepalanya begitu dalam, membuat Tuhan Yesus semakin menderita. Dan sekarang Tuhan Yesus harus memikul salib adik-adik. Salib itu kasar adik-adik dan berat sekali. Dia harus memikul salibnya. Dan kayu-kayu kasar itu menusuk lagi ke badannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus berjalan sambil memikul salibnya. Padahal Tuhan Yesus sudah lelah, Tuhan Yesus sudah sakit sekali adik-adik. Sehingga Tuhan Yesus tidak berdaya lagi. Tuhan Yesus sampai terjatuh adik-adik. Tapi apa yang dilakukan oleh prajurit Roma itu? Prajurit Roma itu memukul Tuhan Yesus dan memaksa Tuhan Yesus untuk memikul salibnya lagi. Tuhan Yesus tidak mengeluh. Tuhan Yesus angkat lagi salibnya dan dia berjalan lagi sambil kesakitan. Tapi Tuhan Yesus gak berdaya adik-adik. Salibnya itu jatuh lagi. Tuhan Yesus jatuh lagi. Tuhan Yesus jatuh hingga 3 kali. Dan sampai dia tidak berdaya lagi adik-adik. Di sana ada Bapak Simon dari Kirene. Prajurit itu memaksa Bapak Simon ini untuk memikul salib Tuhan Yesus
sampai ke Bukit Golgota, Bukit Tengkorak. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus harus berjalan. Karena kalau Tuhan Yesus tidak berjalan, Tuhan Yesus jatuh, pasti Tuhan Yesus akan dicambuk lagi adik-adik. Tuhan Yesus berjalan ke Bukit Golgota sambil menderita. Orang-orang terus mengejek Tuhan Yesus. Terus mengolok-olok Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah menderita, tapi Tuhan juga harus menahan, harus menerima ejekan yang sangat kejam kepada dia. Sehingga Tuhan Yesus sampai ke Bukit Golgota. Tuhan Yesus, kaki dan tangannya dipakukan di kayu salib. Tangan yang selalu memberkati, tangan yang selalu menyembuhkan, dipakukan di kayu salib adik-adik. Tuhan Yesus menderita. Tuhan Yesus sangat kesakitan. Orang-orang mengejek-ejek Tuhan Yesus. Maka mereka berkata, "Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Selamatkanlah dirimu." Bahkan imam-imam kepala juga mengejek Tuhan Yesus. Ia menyelamatkan orang lain, tapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Kalau ia adalah anak Allah, turunlah dari salib itu, sehingga kami baru percaya kepadanya. Mereka tertawa adik-adik. Dan juga orang-orang lain menambahkan ejekan itu adik-adik, bahwa dia adalah anak Allah. Mari kita lihat apakah Allah menyelamatkan dia sekarang. Sangat berat Tuhan Yesus menderita kesakitan, tapi dia juga harus rela menerima ejekan dari orang-orang. Pukul 9 sampai pukul 12 siang, Tuhan Yesus harus bertahan di atas kayu salib adik-adik. Tuhan Yesus menderita dan dia berseru kepada Allahnya, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saat itu prajurit atau orang-orang di situ berpikir bahwa Tuhan Yesus sedang memanggil seorang nabi. Dan mereka menunggu apakah nabi itu datang. Tapi yang dipanggil oleh Tuhan Yesus adalah Allah. Karena pada saat itu Allah meninggalkan dia. Adik-adik, Tuhan Yesus merasakan penderitaan. Begini rasanya Allah meninggalkan dia. Pukul 12 siang adik-adik. Kegelapan meliputi bumi. Pada saat itu, pukul 12 siang, matahari tidak bersinar lagi adik-adik. Gelap sekali. Dan disitulah Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Dia berkata kepada Allahnya, "Ya Allahku, kepadamu kuserahkan nyawaku." Waktu Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya, terjadilah gempa bumi yang hebat adik-adik. Tabir bait Allah yang ada di bait Allah, tirai yang besar itu terbelah menjadi dua adik-adik. Tirai yang memisahkan ruang maha suci dengan ruang yang lainnya itu terbelah menjadi dua. Dan kuburan-kuburan dari orang-orang yang suci, orang-orang yang telah mati, orang-orang kudus pun terbuka. Dan orang-orang suci itu pun bangkit adik-adik. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu, mereka kagum dan mereka kaget adik-adik. Sungguh dia adalah anak Allah. Adik-adik, Tuhan Yesus yang tidak berdosa telah dijadikan berdosa karena kita. Tuhan mengambil dosa, semua dosa seluruh dunia, dan ditanggungnya di atas kayu salib. Tuhan Yesus harus terpisah dari Allah, supaya kita tidak ditinggalkan oleh Allah. Tabir di bait suci Allah terbelah menjadi dua. Artinya, tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari Allah. Kita yang berdosa, sehingga kita tidak layak lagi menghadap Allah. Tetapi
Karena Tuhan Yesus sudah menanggung dosa kita di kayu salib, sehingga kita bisa datang kepada Allah. Tuhan Yesus sudah menanggung dosa kita di atas kayu salib. Yuk adik-adik, lihat salib Tuhan. Salib ini bukan cuma hiasan di dalam rumah kita. Salib yang kalian pakai di kalung itu bukan lagi hiasan, tetapi ini adalah penderitaan Tuhan. Tuhan Yesus yang tidak berdosa, tapi dia rela menanggung dosa kita. Dia telah rela menumpahkan darahnya untuk menebus dosa kita, untuk membayar dosa kita, supaya kita bebas seperti Barabas. Adik-adik, kita sudah bebas dan kita merasa bersyukur dan senang sebab kita sudah dibebaskan dari hukuman yang kekal. Ingat adik-adik, kita jangan berbuat dosa lagi. Tapi mari kita mengasihi Allah yang sudah membayar dan menebus dosa kita. Amin. Kita mau mengasihi Allah lebih lagi. Kita mau melayani Tuhan lebih lagi. Dan ceritakan tentang kebaikan Tuhan kita kepada semua orang. Sehingga semakin banyak orang yang akan diselamatkan dan merasakan kebebasan seperti kita. Adik-adik, Kak Sofi mengajak kalian untuk berdoa sekarang. Pada saat berdoa, mari kalian bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sudah baik buat kamu dan juga buat Kak Sofi. Lipat tangan kalian semua. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur. Sebab Tuhan sudah mengasihi kami. Kami yang berdosa, seharusnya kami mati. Tapi Tuhan Yesus, Engkau mau menebus kami. Engkau mau membayar kami dengan darah-Mu yang mahal. Supaya kami dibebaskan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu. Terima kasih untuk penderitaan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa buat kami. Tuhan, kami bersyukur dan selalu bersyukur. Kami tidak akan melupakan Engkau, tapi kami akan terus mengasihi Engkau. Dan bahkan kami mau melayani Tuhan. Dan kami mau menceritakan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus Allah. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus adalah Allah yang baik, yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami untuk Tuhan pakai sebagai Allah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Kita mau baca ayat hafalannya ya adik-adik ya. Yuk kita buka Alkitab kita. Yang belum ada Alkitabnya silahkan diambil dan kita akan baca bersama-sama. Yang sudah ada Alkitabnya, yuk kita akan buka sama-sama. Di 1 Petrus 3 ayat 18a. 1 Petrus 3 ayat 18a. Ya. Oke, sudah semua ya. Yuk kita buka sama-sama 1 Petrus 3 ayat 18a. Semua baca Alkitabnya adik-adik ya. Siap? Oke, 1, 2, 3. 1 Petrus 3 ayat 18a. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Amin. Oke, sekali lagi kita baca ayatnya ya. Siap? 1, 2, 3. Super ayat. 1 Petrus 3 ayat 18a. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Amin. Adik-adik, ayat ini ada kata sekali. Artinya, Tuhan cukup mati satu kali untuk menebus dosa kita.
dan tidak akan pernah mati lagi. Kematian satu kali telah mengalahkan kuasa iblis yang mengikat kita dari dosa. Dan ada kata yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Artinya, Tuhan mati bukan hanya untuk orang yang baik, tapi Tuhan mati juga untuk orang-orang yang jahat, yang berdosa seperti kita. Amin. Bersyukur kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Nah, sebelum kita berpisah adik-adik, ada password untuk kalian. Passwordnya adalah Yesus mati satu kali untuk semua dosa. Sekali lagi, Yesus mati satu kali untuk semua dosa. Ya, kirimkan passwordnya kepada bunda kelas kalian masing-masing untuk mendapatkan absen dan mendapatkan aktivitas untuk hari ini. Haleluya. Sampai jumpa minggu depan dan selamat merayakan Paskah. Shalom. Halo adik-adik, apa kabarnya? Pasti semua dalam keadaan baik. Nah, adik-adik, kakak akan mengajak kalian untuk bermain game. Di sini kakak mempunyai beberapa kotak yang ada hurufnya, tapi hurufnya tidak lengkap. Nah, adik-adik bisa melengkapi huruf-hurufnya sehingga kotak-kotak itu bisa dibaca dengan lengkap. Mungkin nama orang, nama tempat, dan lain-lain. Oke adik-adik, mengerti? Nah, soal pertama. Di sini kakak mempunyai 6 kotak dan 3 huruf. Terdiri dari P, T, S. Oke, clue-nya adalah dia adalah seorang laki-laki. Kedua, dia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Oke ya, kakak hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang kedua, kakak mempunyai kotak 7. Terdiri dari 3 huruf, yaitu L, T, A. Clue-nya, tempat ini disebut tempat tengkorak. Di situ Tuhan Yesus disalibkan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, soal yang ketiga. Ada 9 kotak dan 3 huruf, yaitu T, N, I. Clue-nya adalah tempat itu adalah sebuah taman. Tuhan Yesus datang untuk berdoa. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pasti adik-adik bisa. Kita lanjut soal yang keempat. Ada 7 kotak dan 3 huruf, yaitu K, L, I. Clue-nya adalah nama binatang yang ditunggangi oleh Tuhan Yesus. 1, 2, 3, 4, 5. Soal yang kelima. Ada 12 kotak dan 7 huruf. Ini banyak ya, tapi pasti adik-adik bisa. Yaitu M, R, A, M, G, L, E. Clue-nya adalah dia pernah dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari 7 roh jahat.
Dia seorang wanita. 1, 2, 3, 4, 5. Oke adik-adik, jawaban kalian bisa dikirimkan kepada bunda kelas masing-masing. Game sampai di sini. Dadah! Mari adik-adik kita akhiri ibadah hari ini. Kita mau angkat tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dan anugerah, kasih sayang dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua katakan sama-sama amin. Ya, ibadah hari ini sudah selesai. Jaga kesehatan, sampai jumpa di ibadah minggu depan. God bless you.